Kurikulum tahun 2013. Darurat dan kurikulum. Merdeka Kurma. A. Elemen kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013 menurut paparan Kemendikbud sendiri, kurikulum 2013 adalah kumpulan komponen perencanaan pengaturan yang mencakup isi tujuan dan bahan dari pelajaran serta cara penggunaan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Tujuan dari kurikulum 2013 itu sendiri adalah kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan yang berorientasi pada pemahaman, kemampuan yang mumpuni, dan pendidikan karakter. Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013. A. Standar kompetensi lulusan SKI. Dalam kompetensi lulusan terdapat perubahan secara kultural holistik yang didukung oleh semua materi atau mapel terintegrasi secara vertikal maupun horizontal, sehingga output lulusan tidak hanya sekedar mumpuni dalam bidang keilmuannya saja, melainkan perkembangan kemampuan secara praktek juga mengalami peningkatan. B. Standar isi atau SI. Perubahan pada materi pembelajaran dikembangkan sesuai dengan basis kompetensi sehingga dapat memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Selain itu, standar isi dalam kurikulum 2013 diharapkan mampu mengakomodasi ragam konten lokal, nasional maupun internasional. C. Standar proses. Perubahan pada proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 terdiri dari beberapa cakupan khusus. Pertama, kurikulum 2013 berorientasi pada karakteristik kompetisi yang mencakup beberapa aspek sikap di mana, menurut Caldwell, berisikan tentang sikap menerima, menjalankan, dan menghargai. D. Standar penilaian. Untuk mempercepat perkembangan para peserta didik, sistem penilaian pada kurikulum 21 juga dikembangkan. Ini sesuai dengan harapan pada sistem penilaian kurikulum 2013 yang tertuang dalam Perkemendikbud nomor 66 tahun 2013, di mana terdapat kewajiban antara guru dan satuan pendidik untuk mengevaluasi hasil belajar siswa secara menyeluruh, komprehensif, kompleks, valid, dan dapat untuk dipertanggungjawabkan. B. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19 memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga lembaga memiliki keleluasaan dalam mengembangkan struktur kurikulum, kegiatan belajar dan media pembelajaran dengan memenuhi aturan protokol kesehatan. Struktur kurikulum sampai ke tahap penilaian. Yang pertama adalah struktur kurikulum di masa darurat mereduksi dan kurikulum 2013 atau K13 menyangkut jumlah jam mata pelajaran dan durasi waktu. Kedua, pengembangan materi pembelajaran di masa darurat dapat dipilih oleh guru, materi pembelajaran mana yang menjadi prioritas dalam pembelajaran dan yang mana yang tepat dipelajari oleh siswa secara mandiri. Ketiga, model dan metode pembelajaran dipilih oleh guru disesuaikan dengan kondisi darurat yang memungkinkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian guru secara kreatif mengembangkan metode dan model tersebut disesuaikan dengan karakteristik materi dan tema pembelajaran. 4. Media dan sumber belajar dapat menggunakan sumber dan media apapun yang memang disesuaikan dengan kondisi darurat. Kelima, perencanaan pembelajaran atau RPP harus disusun oleh guru. Dalam penyusunan RPP, guru harus merujuk pada SKL, KI, dan KD dan indikator pencapaian yang diturunkan dari KD. 6. Kegiatan pembelajaran harus memperhatikan berbagai aspek dan regulasi, salah satunya yaitu SKB 4 materi atau materi pendidikan, materi agama, materi kesehatan, dan materi dalam negeri. 7. Bentuk penilaian dari hasil belajar pada masa darurat ini disesuaikan dengan kondisi infrastruktur pendukung masing-masing lembaga dari pendidikan. C. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka pada dasarnya struktur kurikulum merupakan bagian paling penting dalam kurikulum itu sendiri, karena agar dapat menganalisis kebutuhan dan menjalankan kurikulum sesuai dengan kenyataan lapangan. Kemendikbud membuat prinsip kurikulum merdeka dan diadopsi oleh Valerie, yaitu terbagi menjadi 4 prinsip merdeka belajar. Diantaranya adalah 1. Mengubah USBN menjadi asesmen kompetisi. Kedua, mengganti ujian nasional atau UN menjadi asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. 3. Meminimaliskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru PPDB zonasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video.